bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas. Berikan ku kaki-Mu ya Tuhan, kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu, berikan ku mata-Mu, berikan ku tangan dan kaki-Mu Tuhan, untuk oleh kami mampu menjalankan tugas kami. Mampukan kami ya Bapa, ajar kami terus ya Tuhan melalui renungan hari ini yang akan disampaikan. Tuhan Yesus hadir bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai pendekatan untuk perubahan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Kejadian 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kejadian 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau memakannya itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kitab Kejadian 3, kita dapat melihat realitas dosa, kerusakan ciptaan, dan kebutuhan mutlak akan anugerah Allah. Sejak pasal pertama, kitab Kejadian menyampaikan Allah sebagai pencipta yang maha baik, yang dengan firman-Nya menjadikan langit dan bumi, menata kekacauan menjadi keteraturan, dan pada akhirnya menempatkan manusia sebagai gambarnya di Taman Eden. Namun harmoni yang terjalin antara Allah, manusia, dan ciptaan itu dengan cepat terganggu oleh sebuah pemberontakan. Narasi dimulai dengan pengenalan sosok ular yang digambarkan sebagai yang paling cerdik dari segala binatang darat. Dalam dunia kuno, ular sering diasosiasikan dengan kebijaksanaan, misteri, bahkan kuasa ilahi. Tetapi Alkitab memperlihatkan sisi lain, kecerdikan yang dipakai untuk menipu. Ular ini bukan sekedar hewan, melainkan sarana bagi kuasa jahat, yang kemudian dalam perjanjian baru diidentifikasi sebagai iblis, Wahyu 12 ayat 9. Ia memulai percakapan dengan Hawa melalui sebuah pertanyaan yang tampak polos. "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Pertanyaan ini bukan klarifikasi, tetapi sebuah strategi untuk menimbulkan keraguan. Si ular sengaja memelintir firman Allah agar manusia meragukan kebaikan Allah. Dosa selalu dimulai bukan dari pelanggaran lahiriah, melainkan dari hati yang mulai goyah terhadap firman.
Hawa menjawab dengan mencoba meluruskan perkataan itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 2-3. Namun di sini terlihat celah yang terbuka. Allah tidak pernah melarang untuk meraba, hanya melarang untuk memakan. Kejadian 2 ayat 17. Ular segera menanggapi dengan penyangkalan frontal. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perkataan ini adalah kebohongan besar pertama dalam sejarah manusia. Di sini kita menyaksikan bagaimana kebenaran Allah diputarbalikan dan manusia didorong untuk percaya bahwa Allah menahan sesuatu yang baik dari mereka. Ular melanjutkan, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 5. Tawaran ini bukanlah sekedar pengetahuan, melainkan otonomi moral, keinginan untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang jahat, terlepas dari otoritas Allah. Disinilah inti dosa. Manusia ingin menggantikan Allah, bukan sekedar menolaknya. Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan menarik hati karena memberi pengertian. Proses ini mengingatkan kita bahwa dosa masuk melalui kombinasi hasad indrawi, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Hawa mengambil buah itu, memakannya, dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengannya. Adam yang seharusnya menjadi imam dan pemimpin rohani, memilih untuk diam dan mengikuti. Akibat dari tindakan itu segera terasa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sebelumnya ketelanjangan adalah lambang kemurnian dan ketidakbersalahan. Kini telanjang menjadi tanda rasa malu. Mereka menutupi diri dengan daun pohon ara, sebuah usaha sia-sia manusia untuk menutupi dosa dengan kekuatan sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat Allah berjalan di taman pada waktu hari yang sejuk, manusia bersembunyi. Relasi yang tadinya penuh keintiman kini digantikan dengan rasa takut. Pertanyaan Allah, di manakah engkau? Bukan karena Allah tidak tahu, melainkan sebuah panggilan penuh kasih untuk menyingkapkan keadaan manusia. Allah tidak datang dengan penghakiman langsung, tetapi dengan sebuah pendekatan yang mengundang pengakuan. Inilah pola anugerah. Sebelum manusia mencari Allah, Allah mencari manusia. Kejadian 3 juga menggambarkan bahwa pendekatan Allah terhadap perubahan bukanlah sekedar reformasi moral, melainkan transformasi yang berakar pada penebusan. Allah yang sama yang bertanya, "Di manakah engkau?" adalah Allah yang pada akhirnya datang dalam Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Pendekatan ini menyingkapkan bahwa perubahan hidup bukan karena kepaksaan eksternal, melainkan karya internal Roh Kudus yang memperbaharui hati. Tidak ada daya dalam kehendak manusia yang dapat menggerakkan diri menuju kebaikan sejati, kecuali bila Roh Kudus memperbaharuinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kejadian 3 bukan sekedar kisah lampau tentang Adam dan Hawa, tetapi cermin bagi kita semua. Kita pun sering tergoda untuk meragukan kebaikan Allah, tergoda untuk menentukan sendiri standar baik dan jahat, serta berusaha menutupi dosa dengan daun ara. Daun ara modern, misalkan itu prestasi, moralitas. Namun suara Allah masih terdengar. Di manakah engkau? Pertanyaan itu bukan konfrontasi, melainkan undangan untuk kembali. Perubahan tidak dimulai dengan kita menemukan Allah, tetapi dengan Allah yang mencari kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 19 mengajarkan bahwa akar segala krisis manusia adalah keretakan relasi dengan Allah akibat dosa. Namun ayat ini juga menyatakan bahwa sejak awal Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk mendekat, menyingkap, dan menjanjikan pemulihan. Pendekatan untuk perubahan hidup sejati tidak pernah bersumber dari dorongan eksternal atau sekedar tekad moral, melainkan dari kasih karunia Allah yang mencari manusia, menegur dengan kebenaran,
dan menjanjikan penebusan dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa seperti Adam dan Hawa, kami pun sering tergoda untuk meragukan kebaikan-Mu dan menutupi dosa dengan perbuatan sendiri. Namun Engkau senantiasa datang mencari dan memanggil kami untuk kembali. Karena itu kami bersyukur atas Kristus yang menjadi jalan pemulihan dan hidup kami, dan kami mohon Roh Kudus terus membentuk kami melalui setiap proses, agar semakin serupa dengan Kristus. Bapa yang baik, di tengah pergumulan kami dengan pekerjaan, keuangan, keluarga, kelemahan tubuh, maupun keputusan-keputusan hidup, kami sadar semua itu adalah bagian dari dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Namun justru di dalamnya Engkau menyatakan anugerah-Mu yang menopang, menegur, dan menuntun kami kembali kepadamu. Biarlah dalam setiap langkah kami tidak bersembunyi, melainkan datang kepadamu, percaya bahwa hanya Engkaulah yang sanggup memberi pemulihan sejati. Biarlah juga kehidupan kami menjadi kesaksian yang terbuka, yang menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.